Bismillahirrahmanirrahim. Surat 2 ayat 272 diawali laisya alaika hudahum. Laisa 'alaika hudahum walakinna Allah yahdi man yasha wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhi illa ibtigha'a wajhi Allah wa ma tunfiqu min ghairi yuwafa ilaykum wa antum la tuzlamun. Bukanlah kewajibanmu menjadikan mereka mendapat petunjuk. Akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk, memberi taufik siapa yang dikehendakinya. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan di jalan Allah, maka pahalanya itu untuk kamu sendiri. Dan janganlah kamu membelanjakan sesuatu melainkan karena mencari keridhaan Allah. Dan apa saja harta yang baik yang kamu nafkahkan, niscaya kamu akan diberi pahalanya dengan cukup, sedang kamu sendiri tidak akan dianiaya. Jadi petunjuk jalan keluar itu Allah ya, bukan kita ya. Ulama nggak? Guru nggak? Ya. Kadang-kala benar petunjuk ya, tapi tetap aja nggak dapat kan, ya kan. Jadi kalau ada ulama harus baik, ya nggak bisa, ya kan. Kenapa ayat ini disandarkan kepada sedekah? Ada transaksi nggak gratis. Bapak ada masalah, Bapak harus segala sesuatu membelanjakan itu ridha Allah. Yang baik membelanjakannya. Maka Bapak akan bisa mendapat hidayah. Jadi kaitannya dengan apa, Pak? Transaksional. Ya. Ini Bapak pengen, misalnya gini, Bapak belum juga nikah. Nah, kamu membelanjakannya dengan apa? Mendapatkannya gimana? Ya, jangan lupa. Kan dikaitkan. Harta yang baik kamu nafkahkan di jalan Allah, kan? Itu kaitannya dengan hidayah tadi, Pak. Jadi hidayah nggak ada yang gratis ya. Ya. Oh, hidayah baca Quran aja, sholat aja, nggak bisa. Nah, kan di sini nggak ada suruh baca Quran. Lebih cenderung hukum sosial. Ya. Udah sumbangin aja tuh semuanya sama gurunya, gitu kan? Nggak bisa ke orang yang nggak mampu, ya, gitu kan? Maka bapak akan dapat hidayah, gitu ya. Dan bapak tidak akan dirugikan. Itu Quran jawabannya ya. Jadi hidayah itu qada Allah, ketetapan Allah, tapi ada sangkut paut dengan kita cara mengambil ketetapan itu dengan sedekah, ya, petunjuk itu. Salah satunya kalau dengan ilmu apa, Pak? Mengkaji sejarah, at-tarik. Itu makanya dong bahas nanti sejarah hidayah ini dan petunjuk. Nah, hidayah dan dalalah ini, ya, petunjuk baik, petunjuk jelek. Nah, itu ada kaitannya dengan sedekah,
Ya. Ada kaitannya dengan mengkaji sejarah. Maka kita dapat hidayah. Tuh. Itu makanya kita siapkan gimana mengkaji orang-orang yang sudah lama. Tentunya cara pengkajian di sini berbeda dengan yang di luar. Insya Allah kita akan lebih paham. Karena di sana ada hikmah. Sekarang ternyata orang Minang itu punya adat tradisi, kadangkala sejarah dulu tertutup karena harus kita bahas melalui tambo, ya, iktibar. Kalau kita nggak pandai mengemetiknya, maka menjadi aneh nanti, ya. Begitu juga menguatkan lagi yang tadi, Allah berfirman di Quran surat Al-An'am. Ini surat 6. Coba lihat surat 6 terkait hidayah ya, dan dalalah 6 ayatnya 125. Awalnya wa may yuridullahu. Dibaca coba. وَمَن يُرِيدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يُزِلَهُ يجعل صدره ضيقا هرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله رجس على الذين لا يؤمنون. Barang siapa yang Allah menghendaki mereka kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Tanda indikator mendapat hidayah itu di mana Pak? Dada. Jadi bapak-bapak kalau sesak, menyempit, bahasa anak muda galau, gitu ya. Berarti mungkin jangan-jangan bapak-bapak ya. Terus satu lagi di sini kan di sini, ya. Pas kita ngaji kemari lapang dada kita ya, enggak terhalang. Itu udah dapat hidayah, ya. Indikatornya gitu, ya. Jadi kita udah dapat hidayah itu gampang. Ditunjuki indikatornya apa, ya. Jadi ternyata hidayah itu tidak terkait dengan dapat uang 1 miliar, dapat jodoh, tidak, ya. Lapang dada kita, sudah itu. Kalau galau terus, dolalah namanya, apa? Dolalah, malalah jadinya kan. Gitu ya. Nah itu Quran ya, nggak mungkin salah kan Quran kan, ya kan? Jadi amalannya apa Pak? Yang paling krusial untuk mendapat hidayah, sedekah, ya, membelanjakan di jalan yang baik, ya. Indikator terasanya apa Pak? Indikator dada kita lapang, mengaji agama nggak berat, ya, kan gitu. Ya. Jadi udah paham ya firman Allah itu ya. Jadi kalau ditanya Ba'a tanda-tanda mendapat hidayah, oh, hidup senang, piti banyak, indah cukui, ya. Piti banyak tapi indah cukui, itu dolalah namanya, ya kan? Sampai Pak, kurang saja, betul nggak? Dolalah Pak. Walaupun cie batu tetap alhamdulillah, begitu. Jadi firman Allah gitu ya. Jadi maka konsekuensi manusia yang mendapat hidayah akan menjadi baik. Nah, perbuatannya dan mendapat pahala nanti di surga lah. Surga itu bisa juga
ketenangan hidup. Sebaliknya orang yang disesatkan Allah menjadi jahat, ya. Dosa, neraka, kan gitu bahasanya ya. Lalu kalau misalnya begitu ada yang bertanya, di mana keadilan Allah? Karena Allah yang menetapkannya. Ya. Di mana keadilan Allah katanya? Ada lagi yang nanya gini, apakah dalam proses ini tidak ada sama sekali peran dan kontribusi manusia? Tadi kan udah dijawab di Quran, ada ya. Nah, konsekuensi selanjutnya memunculkan pemahaman bahwa manusia sengaja berbuat jahat disebabkan karena disesatkan oleh Allah, kan gitu. Kalau pola pikir yang aneh, ya kan gini. Sengaja kita berbuat jahat sebabnya karena disesatkan Allah, kan gitu. Karena ada dolalah kan. Ya. Petunjuk jalan baik, petunjuk jalan jelek. Dan tidak mendapat hidayah. Kan gitu. Sehingga manusia tidak bersalah. Akhirnya dinisbatkan, nah, kejelekan dinisbatkan, diarahkan, kejoliman itu kepada Allah kan. Iya kan? Karena Allah menetapkan kita jalan jelek. Gitu. Nah, padahal Allah tidak akan menjolimi hambanya. Ada di Quran kan? Allah itu kan gak akan menjolimi hambanya. Hakikat masalah ini dapat dipahami, pengertian tadi lebih dalam lagi di Quran. Quran lagi, firmannya Fusilat. Andung yang baca ya. Fusilat itu 41 suratnya, ayatnya 46. Nah, man amila saliha falin nafsihi wa man asya'a alaiha wa ma rabbuka bij'alamil lil abid. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, amal soleh nggak perlu dibahas, maka pahalanya untuk dirinya sendiri, bukan untuk Allah. Gimana Allah mau jolim? Dan barang siapa mengerjakan perbuatan jahat, maka dosanya untuk dirinya sendiri kan. Dan sekali lagi, tidaklah Robmu menganiaya hamba-hambanya. Bisa Allah disebut jolim? Ada hak bebas kan? Silahkan pilih. Nah. Kemudian di Quran surat Ar-Ra'd ayat 27, Allah berfirman, kalau 7 ini ada prakteknya ya. Firmannya, wa yaqullahul ladzina kafaru. Orang-orang kafir berkata begini nih, laula unjila alaihi ayatum mir rabbi, maka tidak diturunkan kepadanya Muhammad tanpa mukjizat dari Rabb-nya. Nabi itu diturunkan pasti ada mukjizat. Qul innallaha yudillu mayyasa wa yahdi ilaihi man anab. Katakanlah, sesungguhnya Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang-orang yang bertaubat kepadanya. Bapak-bapak kalau sudah sesat karena kita melakukan kesesatan, caranya apa Pak? Jadi kalau bapak-bapak mendapat dalalah, itu kan ada akses perbuatan kita. Obatnya nggak ada jalan lain. Apa Pak? Tobat. Tobat. Jadi jangan lupa Pak, kafah itu gitu, aturannya Quran. Itu sebabnya Allah kemudian berfirman di Al-Isra ayat 15. Coba dibaca Ikhwan, Al-Isra ayat 15. Ya. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsihi wa man dala fa innama yadilu 'alaiha wa la taziru waziratu wizra ولا تزير وزيرة وزر أخرى
بساطا وما كنا معذبين حتى نبعث رسول. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Ini. Jadi udah jelas ya, nggak ada sangkut paut dengan orang lain. Kalau milih baik untuk kita, kalau milih jelek untuk kita juga, ya. Dan kita tidak berdosa, tidak diajab Allah kalau kita nggak tahu. Kalau misalnya begini, orang gila nggak diajab kan, nggak sakit-sakit Pak, karena dia tidak kena hukum taklif. Terus siapa lagi Pak? Orang-orang sebelum Islam masuk, sebelum ada utusan Rasul, yang ada Buddha, belum nggak tahu Islam, maka dia nggak diajab. Misalnya zaman dulu dong kita meneraka semua orang-orang ya, karena dulu nggak masuk Islam, yang makan manci gini, nggak bisa. Ya nggak bisa begitu pemahaman. Nah, itu kita pahami sejarah, karena Quran begitu kan. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa lain. Dan kami tidak akan mengajab sebelum kami mengutus seorang Rasul. Bapak-bapak ingin kena hukum, nggak kena hukum taklif, pengen nggak kena dosa, walaupun bapak-bapak berbuat jahat, nggak boleh tahu. Gila atau tidur atau pergi, jangan ada petunjuk. Nah, bapak-bapak kan kadung udah ada petunjuk, ya. Jadi artinya gimana Pak? Karena pintar manusia, maka orang berbuat dosa. Gimana? Makanya jangan pintar. Itu ya. Orang dapat sarjana ekonomi, pikirannya kemana nanti? Korupsi. Padahal perintah ada 2 jalan itu. Kalau ke sana pikirannya, maka itu kamu yang akan menanggung nanti. Setuju nggak tuh? Gitu pemahamannya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman di Sabah 50. Ada ancaman sini loh. Di Sabah ini. Qul indallatu fa innama adilu ala nafsi. Wa inna tadai bima yuhyi ilayya rabbi. Innahu sami'un qarib. Katakanlah, jika aku sesat, maka sesungguhnya aku sesat atas kemudorotan diriku sendiri. Ya. Dan jika aku mendapat petunjuk, maka itu adalah disebabkan apa yang diwahyukan Rob kepadaku melalui ilhamnya, karena dia mengikuti petunjuk Allah. Sesungguhnya dia maha mendengar lagi maha dekat. Betul kan? Nah, jadi silakan, ada 2 jalan dalam hidup ini. Kemudian difirmankan lagi oleh Allah di Ali Imran. Ali Imran itu surat ketiga ya, ayatnya 69. Dibaca Ikhwan. Ganti-ganti ya kita baca. Karena semua pemahaman yang terkait kodok kadar itu sebaiknya langsung ke Quran. Ya, ke Quran supaya kita tidak melenceng gitu. Wadat ta'ifatum min ahlil kitab law yuddilunakum wa ma yudiluna illa anfusahum wa ma yash'urun. Segolongan dari ahli kitab ingin menyesatkan kamu, padahal mereka sebenarnya tidak menyesatkan, melainkan dirinya sendiri, dan mereka tidak menyadarinya. Jadi kalau kita sudah berbuat baik, walaupun terdoktrin jelek Pak, kalau Allah memberi hidayah tetap tidak terpengaruh. Kadang-kadang dipaksa kita untuk berbuat buruk atau dipelencengkan melalui kajian-kajian yang aneh. Kalau Allah memberi hidayah, ya gimana Pak? Tetap aja. Ya.
Oh ini menurut Andung nih kajinya bersuluk 40 hari 40 malam gak boleh ketemu istri gitu kan. Kalau dia dapat hidayah ditolak gitu. Ya, kalau nggak dapat hidayah dolalah ya ngikutin. Dia tidak menyadarinya itu kan. Nah, jadi kaitannya bukan karena gurunya yang pandai, tapi karena hidayah Allah gitu. Jadi dapat istri, kalau dapat petunjuk ya gampang. Kalau nggak dapat petunjuk jadi puter-puter. Ya gitu ya. Kira-kira gitu Pak. Di An-Nisa juga Allah berfirman selanjutnya masalah hidayah ini ya. Semuanya karena terkait dengan korelasi terhadap qada dan qadar, terpaksa Andung bahas melalui Quran. Di An-Nisa surat 4 ayat 60 Allah berfirman, "Alam taro ilal ladzina ya'umuna annahum amanu bima unjila ilaika wa ma unjila min qablika yuriduna ayyatahakamu ila taghuti wa qad umiru ayyakufuru bihi wa yurudi syaitanu an yudillahum dolalan ba'ida." Apa kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku dirinya telah beriman? Mengaku nih beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu dan kepada apa yang diturunkan sebelum kamu, orang-orang dulu. Mereka hendak menghakimi kepada togut, padahal mereka telah diperintahkan mengingkari togut. Ya. Dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan menyesatkan sejauh-jauhnya. Ya. Jadi itulah pengertian hidayah, petunjuk dan dalalah, jalan sesat. Subhanallah, Allah tidak akan menjolimi hambanya ya. Sekali lagi, ini adalah penegas dari Allah bahwa Allah tetap akan menilai segala sesuatu dari usaha manusia, ikhtiar manusia. Sehingga kita harus memahami secara komprehensif semua ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dipenggal. Karena kalau dipenggal jadi taklid kodok kadar. Ya. Memang harus taklid kodok kadar, tapi tetap memahaminya ada konsep hak bebas kita. Ikhtiar kita itu ada pengaruh. Artinya memahami Al-Quran itu tidak boleh setengah-setengah. Itu sebab harus kafah. Itu Andung sandarkan kemarin kan. Jadi kan tadi enggak setengah-setengah tuh. Kalau setengah-setengah terputus. Untuk dapat petunjuk nanti kita kaji sejarah aja, nggak perlu sedekah. Gitu ya. Harus kafah. Ya. Mana yang prioritas? Sedekah dulu, ya kan? Sudah itu pemahami ilmunya, ya. Jadi hidayah itu ada ilmu dasarnya, Pak. Hidayah itu kaitannya kepada pemecahan solusi. Kalau dapat istri itu jangan larikan ke rezeki, Pak. Ya, tapi larikan ke hidayah. Karena kalau kelarikan hidayah ada ikhtiar. Ada ikhtiar. Jadi gimana cara mendapatkan hidayah Allah? Sedekah, ya, kita udah dibahas tadi di Quran. Terus mesti gimana lagi? Kaji orang-orang yang belakang. Ya, kaji itu namanya at-tariq, ya. Jadi jangan setengah-setengah ya memahaminya, karena memang penjelasannya pada Quran itu saling berhubungan antara satu nas ayat dengan nas ayat berikutnya kan. Suratnya beda-beda loh. Itu sulitnya, itu perlu guru ya. Jadi kata kunci dari persoalan hidayah dan dolalah ada dalam potongan arat tadi. Yang mana Allah menyesatkan siapa yang Dia kehendaki dan menunjuki orang yang bertaubat kepadanya kan. Ya kan? Demikian juga dalam Al-Isra yang mempertegas peran manusia dalam menemukan petunjuk dan kesesatan. Ya. Jadi berdasarkan ayat tadi kita dapat mengambil beberapa pokok kandungan dalam perkara kaji ini sebagai berikut. 1. Manusia sendiri yang mengusahakan petunjuk. Ada ikhtiar manusia dan kesesatan untuk dirinya. Manusia ada sangkut pautnya. Apabila dia mengikuti hawa nafsunya, ya, maka dia akan mengikuti kesesatan.
Sedangkan mereka yang memilih taat, dia pasti mendapatkan jalan hidayah. Itu yang maksud orang yang diberi taufik. Ya. Kedua, manusia yang menyesatkan dirinya sendiri dan orang lain. Hati-hati, nggak boleh jolim. Ketiga, makhluk syaitan pun ikut menyesatkan manusia. Ya. Jadi ketiga hal ini itu sering disebut qarinah namanya. Qarinah. Ya. Terkait makhluk syaitan. Ya. Ada indikator yang tidak langsung kepada Allah terkait hidayah dan dolalah atau bukan nisbah langsung dari Allah. Indikatornya ada qarin yang tidak pandai dikendalikan. Qarinah namanya. Ya, pernah dong kaji kan qarin? Ya. Indikatornya begitu. Jadi bukan nisbah langsung. Kamu buat jelek itu Allah berkehendak begitu, enggak. Jadi ada yang tiga tadi. Manusia yang sering menyesatkan diri sendiri dan orang lain. Yang kedua, makhluk setan yang ikut menyesatkan manusia. Pada kita ada qarin, makhluk, qarin setan. Tidak diciptakan, pasti ada pengiringnya kan. Nah, ketiga itu yang disebut qarinah. Jadi qarinah yang jadi itu menyesatkan orang lain itu juga qarinah. Bapak udah jadi qarin. Qarin itu kan sering membawa kepada jelek. Jadi kalau bapak-bapak membawa orang itu jelek, udah ngaji gampang tuh nanti aja. Kita mabok dulu aja, nanti udah bersih baru kita ngaji. Gitu. Itu dia sudah jadi qarinah namanya ya, qarinah. Jadi hidayah itu tidak dinisbahkan langsung ya terkait dengan hal tadi ya. Kalau pandai menundukkannya maka hidayah masuk. Itu bukan nisbah langsung meskipun memang itu bisa disebut iradah Allah ya. Bukan nisbah yang langsung. Jadi yang langsung memahami secara tasyiri ini merupakan nisbatul khaliq. Tasyiri itu gini, nisbah penciptaan hidayah khalqiyah. Jadi manusia diciptakan Allah dengan potensi dalam dirinya yaitu kebutuhan jasmani, naluri, akal, faktra, indra, otak, maklumat syabiqah, informasi masa lalu atau sejarah. Itu terkait kecerdasan kita untuk menundukkan hal-hal yang sifatnya jangan sampai tergeser pada dolalah. Ya. Nah, akal inilah salah satu kecenderungan yang akan membantu manusia membedakan mana yang baik dan mana yang buruk. Kalau diletakkan di wilayah mana, Mak? Akal. Oh ini baik, hidayah. Oh ini dolalah, buruk. Itu ada di akal dalam prosesnya ya. Sekarang tanya, bapak-bapak main game sampai 4 jam, itu dolalah atau hidayah? Berarti bapak mengikuti dolalah. Akal kita jalan kan? Ada saatnya kita boleh, tapi kalau sudah melampaui batas maka itu dolalah. Ya. Jadi itu di situ profesional akal. Itu profesionalisme kita berislam. Jadi memang qarin itu ada hak ya. Ada hak. Betul? Tapi kok dikenyangin? Maka bapak-bapak tidak masuk hidayah. Itu sebabnya jangan salahin kalau bapak-bapak selalu ada kesulitan yang paling prioritas. Kerja, rezeki, rumah tangga. Ya. Jadi ada skala-skala yang mesti kita pahami, jangan sampai melampaui batas. Betul kan? Nah. Kebayang ya maksudnya ya? Nah. Karena di akal kita sendiri sudah tahu itu. Tahu dia mana baik, mana buruk. Masing-masing kita kan diberi perangkat untuk berupaya qobliyah. Ada kecenderungan mampu membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, itu qobliyah. Ya. Kecenderungan dalam diri dan watak manusia, yaitu akal. Istilah dalilnya ada, ini dari Quran. Ya. Wahadainahum nazdain. Dan kami telah menunjukkan kepadamu 2 jalan di Al-Balad. Kamu itu hidup ditunjukkan 2 jalan. Al-Balad. Wa nafsin wa ma sawaha. Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Ya. Fa almahaha
fujuraha wa taqwaha. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kefasikan dan ketakwaan. Asyam 78. Di jiwa yang dibaca oleh akal, kita dikasih jalan baik, jalan fasik. Silakan pilih. Gitu ya. Allah sendiri sudah memberikan jalan kepada kita dalam hidup. Jalannya tadi menunjukkan kita dua jalan. Betul kan? Ada dua jalan. Disitulah letak kebebasan manusia untuk memilih. Ya. Dan disitulah peran akal manusia untuk memilih. Itu gunanya akal. Ada baik, ada buruk. Betul kan? Fakta menunjukkan baik dan buruk menurut manusia sangat relatif. Buruk itu relatif untuk manusia. Fakta menunjukkan baik dan buruk menurut manusia sangat relatif. Contohnya, pacaran, terlampau main game, baik atau buruk? Kan? Fakta tuh. Membagi waris secara sama rata, kebebasan bicara, hukuman mati, kebebasan kepemilikan harta, baik atau buruk? Ini perlu ilmu. Perlu ilmu. Hukuman mati, baik atau buruk? Perlu ilmu. Akal bekerja, betul kan? Nah, ya. Jika semua penilaian terhadap hal tersebut hanya dikembalikan kepada manusia, tidak ada hak Allah, jawabannya akan berbeda-beda. Makanya perkara hidayah, taufik, dolalah itu harus sandarannya kepada kodok kadar dan penjelasannya harus Quran. Tidak boleh dibahas secara hukum akal. Ya. Jawabannya akan berbeda-beda pada manusia, punya alasan. Nah, dengan kepentingannya biasanya kalau berbeda itu kepentingannya sendiri. Pasti ada kepentingan diri sendiri. Kehidupan manusia akan hancur kalau begitu. Setuju nggak? Dijamin akan hancur. Karena akan ada banyak versi, banyak pertentangan, banyak yang merasa benar, versinya sendiri, dan seterusnya kan. Masing-masing akan mempertahankan mendapatkan kepentingannya. Karenanya manusia membutuhkan petunjuk tambahan. Ya. Dalam hidup perlu petunjuk tambahan. Itu yang disebut nisyabatul irsyad wal bayan. Tuntunan dan penjelasan. Maka di Quran turun contoh-contoh orang lama. Itu sebabnya Quran paling banyak adalah sejarah. Sepertiga. Untuk apa diturunkan sejarah orang lama? Sebagai petunjuk. Kalau kita ingin dapat hidayah harus dikaji itu. Termasuk kaji nenek moyang suku kita apa. Dari mana asalnya. Gimana wataknya. Kok dia nggak Islam dulu ya. Kenapa? Ternyata kalau belum Islam tidak ada Rasul, dia tidak kena taklif. Betul kan? Nah, jangan disalahin jelek dia. Ya kan? Nah, tuntunan dan penjelasan harus ada tambahan, petunjuk tambahan. Ini disebut sebagai hidayah irsyad wal bayan namanya ya. Disinilah pentingnya diutus Rasul dengan membawa kitab yang berisi petunjuk yang baik dan buruk yang dapat dibedakan secara pasti dan tegas. Itu sebabnya Allah berfirman di Al-Baqarah 213, dibaca dulu. Quran